pernah paling rame itu berapa? Berapa koin? Itu 160. 160. Apa nih? Dan kemarin. Oh, kemarin berarti malam Sabtu ya? Malam Sabtu. Iya, kemarin. Utama yang harus diperiksa pertama kali ini yaitu oksidi anti noda darah. Dari 1 ton pertama kali buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ini lagi di daerah Cijerah, Cimahi, di bagian selatannya yang sangat berbatasan langsung dengan kota Bandung sebetulnya. Ada yang lagi soft opening. Jadi ini tepat di hari ke-7 soft openingnya dari Laundry You, Simply Just For You. Ini mitra baru dari kita, Bos Pengering. Saya Feliciano Haryanto. Seperti biasa, mau ngajakin Sobat Pengering untuk sharing dan kita melihat seperti apa sih kali ini mitra barunya Bos Pengering. Dari tampilannya beda. Jadi ini kawasan memang banyak komplek. Jadi ini banyak banget gang-gang. Gang Delima 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Jalan Cijerah. Ada Pasar Pola di sebelah sana. Ada kompleks sebelah sana. Ada di belakang juga komplek. Jadi dan banyak tempat usaha. Dan di sini juga banyak laundry. Jadi Laundry You bukan satu-satunya laundry. Sudah banyak laundry. Jadi sudah banyak memang kliennya. Dan sudah banyak target-targetnya. Termasuk di depan tuh sudah ada juga laundry. Gitu. Partner tapi ya, persaingan sehat gitu. Ayo kita lihat ke dalam. Tuh, selamat dan sukses baru buka. Parkiran luas dan penting. Ini penting sekali. Ya. Walaupun harganya cuma 2.000 parkir motor gitu, tapi kalau 5 kali itu udah dapat 1 koin. Ya nggak sih? Ya ini salah satu pelayanan atau servis atau fasilitas yang menarik bagi pelanggan atau konsumen. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, luas, bersih, masih baru. Kita buka sepatu. Jadi di sini harus buka alas. Tenang, biar sepatu atau sendalnya nggak hilang. Ada raknya. Sekaligus juga biar rapi. Ada tempat duduk di depan kalau misalnya mau nunggu di tempat yang berangin-angin. Ini cukup luas. Dan kita seperti biasa untuk laundry coin itu disambut langsung dengan barisan stack dari washing machine dan juga drying machine-nya. Yang dipakai dari Laundry You ini, dia pakai 7 stack. Banyak banget ya. Banyak banget. Kenapa? Karena Laundry You ini dia pelayanannya 24 jam. Keren ya, 24 jam laundry coin. Udah kayak di luar negeri gitu. Dan ternyata bukan yang pertama kali juga untuk di kawasan ini, Laundry You yang 24 jam. Dan ternyata laundry coin juga sudah banyak yang terbiasa di daerah sini. Karena memang ekonomis, efisien, dan juga efektif. Waktu yang dibutuhkan total hanya kurang lebih 1 jam lah. Di sini settingan untuk mesin cucinya itu di 20 menit, kemudian settingan dryernya itu di 45 menit. Jadi ya 1 jam menunggu kurang lebih. Dan bisa kapanpun karena laundry buka 24 jam. Nah, kita lihat settingannya, ini semua sudah termasuk dalam paket usaha yang dibeli oleh Laundry You. Ya. Kapasitas 10 kg untuk washing machine dari LG, kemudian dryernya ini kapasitas 20 kg dan komersial dryer. Jadi ya kapasitas 20 tapi ya optimalisasinya penggunaan di 10 kilo gitu ya untuk pakaian basahnya. Ditambah lagi nih. Jadi di sini untuk koin cuci, koin drying atau sudah diperjelas dengan stiker-stiker dan petunjuknya. Kemudian ditambah lagi di sini ada stiker untuk batas loading cucian. Jadi tanpa perlu ditimbang, ini memudahkan bagi para pelanggan untuk datang masukin pakaiannya. Kalau misalnya dilihat, oh untuk optimalisasi cukup segini nih. Jadi optimal bersihnya pakaiannya. Wanginya juga optimal gitu. Ya boleh aja sih dimaksimalin kalau mau dipakai semua 10 kilo. Tapi optimal bersih rekomendasi dari Laundry You di sini. Gitu. Yuk kita balik ke spek dari steknya ini. 7 stek. Saya kasih bocoran dari Bos Pengering. Budget yang dihabiskan oleh Laundry You itu sekitar 231 juta. Gede ya. Tapi it's worth it. Worth it karena sesuai. Dapat 7 stek. Termasuk juga instalasi, partisi, stiker dan desain semuanya sudah disiapkan juga. Kemudian juga termasuk keranjang. Keranjangnya dapat 15 keranjang. Saya lihat contekannya ya. Kita lihat contekannya. Nah, ini dia bocorannya.
dapat instalasi, kemudian instalasi gas sentral juga udah termasuk, gasnya sentral jadi lebih aman. Kemudian juga ada 3 unit meja setrika, ada timbangan digitalnya sudah termasuk semua, termasuk nota-nota, kertas dan segala macamnya. Kursi juga dapat, deterjennya dapat juga, parfum sampai dengan botol spray juga termasuk, 5 kilo plastik jinjing dengan beragam ukuran dari mulai 35 sampai 60 liter. Kemudian juga tentu saja buku SOP dan juga branding tools-nya juga termasuk diberikan dalam satu paket itu. Worth it kan? Nggak percaya? Telepon aja nanti adminnya Bos Pengkerin, hitung-hitungan sendiri deh. Ya, kita lihat lagi ya ke dalam. Nah, jadi semuanya udah disiapin. Jadi nanti pelanggan bebas milih mana yang kosong, langsung aja masukin koinnya. Atau bisa langsung ke meja kasir di sini. Ini meja kasir, meja timbangan. Nah, ini ownernya, pasangan yang serasi ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Kang Erwin ya tentang ini ya. Ya, kurang lebih begini. Dan disinilah meja setrikanya disediakan untuk para pelanggan atau juga meja lipat. Sorry, meja lipat. Meja lipat 3 ini tempat melipat dengan kursinya juga. Jadi bisa di sini untuk melipat sendiri atau ya kalau pengen cepet langsung aja masukin ke kantongnya masing-masing dan bawa pulang. Kita lihat yuk instalasinya. Nah, ini instalasi, ini gasnya. Kemudian kita nginep ke dalam. Ini yang dimaksud dengan instalasi dari gas, terus juga pembuangan air, pembuangan uapnya juga, semuanya sudah termasuk dalam paket usahanya. Wah, partisi juga sudah termasuk. Oke. Nah, ini meja kasir dengan meja timbangan digital, kemudian juga. Nah, ini sebuah ide yang luar biasa dari Kang Erwin dan juga keluarganya. Jadi 24 jam beliau membutuhkan 3 orang SDM. Satu orang itu shiftnya hanya 8 jam saja. Kurang lebih 8,5 jam lah. Karena ada turnovernya. Waktu transisinya untuk antar shift gitu. 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 laki-laki menginap di atas. Efektif gitu. Nah, untuk usaha ini selain bisa sebagai fasilitas bagi para konsumen yang sambil menunggu, mereka bisa cemil-cemil makan atau bahkan ada mie instan di sana bisa diseduh juga atau minuman dingin juga ada di sini. Nah, tapi ini adalah bisnis sampingan dari para karyawannya. It's a good idea kan? Jadi ada tambahan gitu sampingan. Bukan lewat parkir tapi lewat makanan. Jadi karyawannya bisa belanja sendiri, mau jualan apa di sini. Itu udah difasilitasi sama Kang Erwin sebagai owner dari Laundry You. Oh ya, di belakang sana udah ada toiletnya. Kemudian untuk sumber air ini beliau menggunakan 2 sumber air, jadi dari sumur dan juga artesis. 24 jam, lumayan karena memang butuh banyak air. Udah, as simple as that. Ruang tunggunya di sini. Oh, fasilitasnya begitu di dalam selain tempat menunggu yang nyaman, ada tempat makan atau makanan cemilan dan minuman dingin, juga ada free wifi. Kalau misalnya di sini membludak, kalau lagi rame, karena ada 7 stek di sini, kalau lagi antrian di atas juga ada tempat menunggu. Boleh, selama di sini masih sudah penuh misalnya atau sudah tidak nyaman lagi bisa ke atas. Sekarang kita udah sama Kang Erwin, owner dari Laundry You. Kenapa namanya Laundry You? Laundry You gitu ya maksudnya? Atau Ya, plesetan? intinya mau yuk, tapi akhirnya kalau yuk kan kepanjangan. Hah, Ya udah pakai apa? U aja. Huruf aja gitu ya. Laundry You dan Laundry You untuk you gitu, untuk you. Oh, untuk kamu dan hayu gitu lah istilahnya. Oh, Ayu Hayu sedang laundry banget. gitu, hayu laundry. Iya. Ini bukan karena kangen sama luar negeri bukan ya? Enggak. Enggak. Ada, tapi enggak. Jadi bocoran juga ternyata ngobrol-ngobrol di belakang tadi Kang Erwin ini dulunya mencele kemana-mana, terakhir Australia gitu. Iya. Kok bisa malah jadi tukang cuci? Tukang Ya, cuci ya maksudnya. sebenarnya apa aja sih kalau misalnya kita jalaninnya memang benar ya Ah, jadinya juga benar. Saya juga dulu kenapa orang bisa begitu masa jadi penonton doang gitu. Pasti saya juga bisa gitu. Jadi ente ya coba aja. Apapun usahanya nggak jadi alasan sih. Yang Sama penting aja halal sih. gitu ya. Ya itu pasti. Tapi ya yang pasti ada manfaatnya sama orang sih itu aja. Bisa kasih orang apa ya? Betul. Memenuhi Kerjaan lah. kebutuhan orang Iya itulah. dan bisa memberi Iya buka betul, lapangan kerja betul, gitu. betul. Terus kenapa milihnya laundry? Apa sebelumnya pernah usaha lain sebelum laundry?
kebetulan sih sebelum ke laundry saya juga punya usaha di bagian apa ya namanya logistik makanan. Oh, oke. Jadi Oke. kalau namanya juga makanan tuh primer kan. Iya. Nah, jadi saya lebih suka usaha yang nyambung ke kebutuhan primer gitu. Jadi kayak makanan, nge-laundry juga sebenarnya kategorinya primer gitu. Betul. Kita nggak habis selesai pakai langsung buang kan, pasti pakai Iya. lagi. Nah, itu jadi kebutuhan yang Utama. primer kalau saya Ah. bilang. Jadi ya saya sih lebih lebih tertariknya memang sama usaha yang ada hubungannya sama kebutuhan primer Oke. gitu. Jadi intinya kalaupun memang setelah ada laundry ada kebutuhan primer yang sebenarnya nggak bisa atau bisa dikembangkan atau ada teknologi yang lebih bagus, ya kenapa nggak dicoba bisnisnya gitu. Oke. Jadi ya nggak harus punya laundry semuanya atau apa segala macam, nggak, sama aja sih. Terus gimana? Ini kita datang pas di 7 hari beliau baru soft opening ya. Ya. 7 hari baru buka tuh. Ya. Ada promonya dan segala macam gitu. How was it? Maksudnya gimana pengalamannya? Ya repot lah. Oke. Repot. Ya namanya juga baru ya. Repot. Jadi ya belum pernah kayak gini. Jadi isinya ketemu konsumennya yang memang macem-macem gitu lah istilahnya. Jadi ya Apa aja repotnya, Kang? ya kadang ya ada urusan yang mungkin kebiasaan orang seperti ini gitu ya. Kita arahin biar lebih rapi atau lebih apa gitu. Ya kadang-kadang juga kayak tempat sendal pun sudah disediakan ya pengennya di mana. Jadi intinya biar rapi lah istilahnya. Tapi ya udahlah, nanti juga itu bertahap lah. Bertahap-tahap Jadi ya. istilahnya gitu aja. Jadi tantangannya banyak di pelanggan. Ya saya apa ya ngasih ini aja sih, ngasih apa ya yang baiknya kayak gini gitu istilahnya itu aja misalnya. Terus juga kalaupun memang yang lain kompetitor seperti ini ya kita lebih mengutamakan servis gitu. Iya. Mungkin ada orang yang lebih nggak suka kalau didatengin sama karyawan gitu, pengennya aku tahu sendiri lah istilahnya. Jadi ya, Waduh, iya, kita nggak kayak gitu. Jadi yang karyawan juga mikirnya kalau misalnya memang sebisa mungkin di asis lah. Iya. Kalau bawain keranjang kayak gitu-gitu ya dikasih lah. Itu kan kita jasa ya. Kalau Termasuk dalam servis ya. perusahaan jasa yang memang harus concern ke situ juga. Nah, itu. Oke. Kemudian kenapa 24 jam loh? Apakah di sini belum ada yang 24 jam? Kebetulan ada beberapa yang 24 jam. Kadang-kadangnya kita juga ngeliatin waktu ya, orang juga kadang-kadang nyuci. Saya sih lebih ke yang waktu zaman saya di luar gitu ya. Jadi ada juga kalau yang kayak gini udah biasa gitu. Jadi kadang-kadang tengah malam pun ada gitu. Jadi ya pikirnya ya memang kadang ini perlunya juga pas waktu senggang gitu. Kalau senggangnya jam malam atau apa, kalau nggak ada yang buka juga susah juga gitu ya. Kalau pagi kan kadang-kadang orang harus kerja, harus apa ya, melakukan aktivitas yang lain gitu istilahnya. Jadinya bisa di malam mereka untuk nyuci gitu. itu. Apakah habitnya orang Bandung sudah ada selama 7 hari ini? Banyak nih yang malam hari mereka. Alhamdulillah ada, memang nggak sebanyak yang siang, cuman ada gitu ya. Nanti juga itu sama waktu juga ketahuan lah. Kalau orang mungkin udah tahu di sini 24 jam, udah ntar aja misalnya nyampe ke Bandung habis liburan misalnya jam 10, jam 11 masih bisa nyuci buat besok gitu lah. Anak-anak sekolah atau buat seragam kerja kayak gitu bisa. Oke. Nah, kemudian dalam sehari rata-rata berapa koin habis, Kang? Selama sepekan ini? Sepekan ini sekitar 80 sampai 85 koin. Lumayan lah tuh. Iya. Tapi dengan harga promo ya, 7.500 ya. Iya, harga promo sih lebih ke biar apa ya, biar orang tahu laundry ini, terus juga cobain apa layanannya kayak gimana. Oke. Terus nanti mungkin orang juga ngelihat bedanya apa. Iya. Kalau mesin pasti beda karena kadang beda beda laundry ya supplier-nya beda-beda gitu. Cuman layanannya itu yang nggak bisa mungkin disamain gitu. Oke. Nah, itu aja sih. Jadi biar ada intinya mencoba gitu. Ya. Oh, di sini ada, coba ah. Terus kenapa pemilihan lokasinya di sini nih, daerah Cijerah? Perbatasan Cimahi dan Kota Bandung loh. Iya. Nah, dekat rumah aja sih. Oh, dekat rumah. Oh, rumah dekat sini ya, dekat rumah. Tapi kalau saya lihat, saya baru pertama kali di daerah sini nih. Memang banyak tempat usaha gitu. Selain laundry ternyata ada beberapa laundry juga di sini gitu. Selain Laundry You gitu. Jadi apa yang membedakan dengan kompetitor?
Ya itu tadi, saya pengen orang tuh mikirnya kalau nge-laundry di sini ya nyaman lah. Nyaman. Eh, Harga? harga ya kalau dibilangnya harus perang harga sih saya nggak kurang Ya. setuju ya isinya. Kalau servis itu layanannya yang paling nentuin gitu lah isinya. Kalau orang udah nyaman, udah ini ya mau harga tetap orang mau di apa maksudnya mau Berapapun di gitu ya. berapapun ya pasti insya Allah lah ada. Kalau dia puas, yang penting Ya. harga sesuai dengan Ya, iya. apa yang didapat Iya. gitu ya. Oke. Terus Kang, bagaimana ini di beberapa mitranya Bos Pong ini agak-agak challenging juga di stake yang koin sebetulnya. Karena kan orang Indonesia belum banyak yang terbiasa ya Iya. dengan laundry koin. Di sini ngalamin juga nggak? Enggak sih kalau di sini kebetulan di daerah sini konsumennya udah pada ngerti karena sebelumnya udah ada yang ada yang sama juga. Nah, jadi ya istilahnya lebih gampang ini aja buat ini ngeedukasinya lah istilahnya gimana cara laundry coin dioperasikan gitu semacam. Jadi di sini bukan laundry coin pertama ya untuk di daerah sini ya? Enggak udah. Oh, jadi lebih mudah ya? Lebih mudah. Lebih Cuman mudah. jadi istilahnya kita lebih ke fokusnya lebih ke yang lain lah, lebih ke yang layanan tadi gitu. Jadi seperti itulah. Kalau yang edukasi sih kebetulan memang mungkin ada beberapa sih yang belum, tapi kebanyakan sih udah jadi itu lebih gampang. Oke. Terus kalau misalnya tadi kita juga cerita di belakang, Akante pernah juga bahkan punya usaha laundry, tapi kiloan gitu. Ya. Terus kenapa malah beralih ke koin? Apa karena di sini ternyata sudah banyak yang laundry koin? Atau apa alasannya? Salah satunya sih memang kebetulan lokasi laundry coinnya memang di kabupaten ya. Nah, jadi agak jauh saya buat kontrol, terus segala macamnya memang laundry coin tuh perintilannya banyak. Oh, di kiloan? Sorry, keluar. Jadi kayak inventarisnya lah. Semua kan kita harus siapkan, harus sediakan gitu ya. Karena konsumen datang titip cuciannya, setelah beres diambil atau dijemput atau diantarkan gitu. Dan agak repot gitu. Jadi usaha dari kerjanya juga lebih lagi gitu saya karena detailnya biasanya dari mulai nyuciin, ngeringin, ngelipat, packing, kasih parfum sampai ngasih tahu orang sampai nagih juga kan istilahnya. Karena kebanyakan laundry coin itu nggak dibayar di muka. Saya waktu itu coba terapin. Maksudnya laundry kiloan? Ya jarang yang dibayar di muka. Banyak yang ngutang maksudnya? Ya cuciin dulu baru ntar kalau udah beres bayar gitu. Makanya saya nggak mau. Jadi ujung-ujungnya ya agak repot lah ke saya. Lebih repot laundry kiloan ya dibandingin. Kalau dulu laundry kilonya 24 jam juga? Enggak, 12 jam. 12 jam. Iya. SDM berapa orang? 3. Ini 24 jam berapa 3. orang? 3 juga? Iya, yang dari sana dibawa ke sini. Oh gitu. Tapi nggak masalah maksudnya kan 24 jam gitu effortnya? Nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Karena di sini self service gitu ya. Jadi istilahnya lebih ringan kan? Bukan ringan ya, kalau ringan kesannya gimana? Maksudnya itu lebih job desk-nya lebih simpel lah, lebih simpel, lebih sederhana. Mungkin jadi mereka fokus buat nambahin servis-servis yang lain. Kepikiran kalau yang kemarin udah terlalu repot sama yang lain, urusan housekeeping juga kelewat gitu istilahnya karena repot. Kalau di sini kan masih ada waktu lah, masih banyak kepentingan buat beres-beres masih ada. Gitu. Jadi bagi si pengusahanya sendiri ternyata laundry coin juga lebih memudahkan ya? Lebih memudahkan, cuman ada juga sih karena mungkin kan karena prinsipnya sebenarnya kalau elektronik itu jangan banyak tangan ya. Nah kalau udah banyak tangan tuh biasanya ada aja masalahnya lah misalnya. Nah makanya sebisa mungkin untuk pengoperasiannya ya ada karyawan yang ngebantu atau ya asis lah istilahnya. Intinya karena saya punya pengalaman juga mungkin juga akangnya tahu lah kalau misalnya udah banyak yang megang gimana lah error aja lah istilahnya. Ada aja gitu. Ya itu. Jadi itu aja lah, itu aja. Kalau yang lain-lainnya belum sih. Cuman
sejauh ini sih masih belum ada yang terlalu apa ya, challenging ya istilahnya. Terus kenapa waktu itu milihnya Bos Pengering Kang sebagai suppliernya ini? Banyak sih sebenarnya, saya juga orangnya lumayan milih-milih. Milih-milihnya lebih ke yang apa, bukan harga sih, lebih ke yang fasilitas atau misalnya kemudahan prosesnya gitu segala macam. Cuman saya waktu itu setelah ada beberapa yang dari luar kota, kok mikirnya ada akomodasi, ada istilahnya transportasi yang lain-lain. Terus saya juga kalaupun memang ada istilahnya feedback atau apa, kayak repot ya kalau di luar kota gitu istilahnya. Kalau ini kan saya bisa datang lah setengah jam juga udah nyampe ke lokasi Bos Pengering, jadinya gampang lah. Jadi ya pikirnya ya udahlah, kalaupun memang nggak terlalu signifikan apa atau gimana. Terus saya juga lihatnya kata apa yang karyawan saya juga banyak testimoninya, udah banyak dipakai sama orang buat supply buat laundrynya. Dan langsung saya coba datang ngobrol ya. Ya sejauh ini ya sesuai dengan harapan saya gitu. Walaupun memang pada saat proses ininya memang saya banyak rubah-rubah atau bukan rubah-rubah apa banyak feedback gitu ya. Kayak biasa feedbacknya sih lebih ke kalau di sini memang orang kita memang balas baca gitu. Udah ditulisin jangan buang sampah ya lempar di mana gitu. Jadi isinya ya coba aja lah. Makanya saya kasih tambahan keterangan-keterangan di mesinnya biar orang lebih. Contohnya apa Kak? Ya itulah yang thermostat itu. Thermostat itu kan ada timernya kan. Nah, timernya tuh harus 0 baru sistem ngebaca baru kita start gitu. Jadi ya yang itu memang udah settingannya katanya tuh. Jadi ya ditambahin tulisan itu gitu. Termasuk thermostatnya juga. Thermostatnya itu saya yang nyaranin juga biar orang lebih apa ya lebih tahu jelas ke spotlight lah itunya. Jadi startnya sini, startnya sana gitu. Ya lebih ke sana aja sih. Terus saya juga tambahan batas load karena di sini sistemnya nggak ditimbang. Jadi dikasih timbangan nggak dipakai gitu lah. Jadi ya kalau bajunya udah disebat sini cukup gitu ya. Jadi ada indikasi yang lain lah. Indikasinya memang timbangan nggak kita timbang, tapi kalau mau bersih ya optimumnya ya seperti batasan itu. Batasan rekomendasi. Ya. Optimalisasi. Itu batas load cucian kering ya. Kalau basah kayak biasanya menyusut kan ya istilahnya seperti itu. Kalau pengen optimum gitu. Jadi kan kalau misalnya ini dimasukin ke sana, di sana pun optimum. Tapi kalau mereka memang mau ditambahin ya enggak sih. Cuman resikonya tanggung sendiri gitu ya saya. Jadi kurang bersih ya. Nah itu. Oke, terakhir nih pertanyaannya. Laundry Yuk kedepannya mau seperti apa? Rencananya nih setelah soft opening promo harga di 7.500 per koin. Kedepannya mau gimana? Terus juga ada fasilitas juga lumayan di sini, tempat kursi luas. Iya, paling mudah-mudahan ada layanan lain lah istilahnya. Tambahan ekstra layanan lain gitu ya. Mungkin antar jemput gitu. Kalau misalnya orang yang malas ngantri walaupun self service pengen tetap dicuciin. Ya mangga gitu. Ya kedepannya kalau misalnya memang ada kebutuhan di daerah tertentu yang mungkin juga masih buat kita apa ya bisa dilayani garap gitulah istilahnya ya. Buka cabang. Ya mudah-mudahan lah insya Allah. Tapi sejauh ini sesuai ekspektasi apa di luar ekspektasi selama sepekan ini? Sebenarnya sedikit di luar ekspektasi gitu. Ini saya sih pengennya orang tahu aja dulu gitu ya. Ya jadi ya sekarang udah seminggu responnya cukup lumayan baik gitu. Jadi ya sekarang tinggal kitanya gimana buat konsistensi sih. Itu kuncinya konsisten. Jadi jangan sampai udah agak peningkatan kitanya ya biasa ya itu. Biasanya paling susah sih untuk mempertahankan daripada meraih prestasi. Tapi sejauh ini sesuai ekspektasi bahkan di luar ya. Puncaknya pernah paling rame itu berapa koin? Itu 160. 160. Dan kemarin. Berarti malam Sabtu ya? Malam Sabtu. Iya, kemarin. 160 koin. 160 koin. Saya sih expect-nya justru kemarin waktu long weekend. Tapi yang long weekend kita cuma dapat sekitar 110.
Oke. Nah, yang ini Ini dan belum weekend loh ini baru hari Sabtu nih. belum. Ya, oke. jadinya lumayan lah. Semoga ya. Sukses terus Kang Erwin. Iya, mangga. Thank you ya. Ya, nuhun ya. Ya, itu dia Laundry You dengan barisan 7 stek mesin cuci dan juga mesin pengeringnya. Sudah 1 pekan, rekornya itu 24 jam adalah di 160 koin kalau kata Kang Erwin tadi. Masya Allah ya. Dan kita doakan semoga berkah dan terus bisa memberikan solusi bagi masyarakat sekitar, termasuk juga bagi karyawannya dan membuka lapangan kerja lagi. Dan cita-citanya semua tadi buat sobat bos pengering juga, kalau kamu penasaran dan pengen juga punya usaha laundry kayak Laundry You atau mitra-mitra kita lainnya, cek aja di YouTube kita, kamu mau model bisnisnya mau seperti apa, kamu punya modalnya berapa, kamu hanya sanggupnya berapa, kamu mau mulai dari mana, itu insya Allah semua sudah ada jawabannya. Tinggal kontak aja admin kita ya di nomor WhatsApp atau DM aja ke Instagram kita, di sosmed kita juga bisa dicek. Kita ada di @bospengering Instagram, TikTok juga ada, Facebook juga ada, YouTube sudah lama. Kemudian di platform-platform kita di komersial juga ada, di Shopee, Tokopedia juga sudah ada kalau pengen riset-riset tentang harga-harganya kita. Yang pasti, insya Allah semoga saja review kita hari ini bermanfaat untuk kamu dan juga bisa menambah keyakinan kamu untuk oke, it's time for me to start the business. Pengen mulai usaha laundry, kenapa enggak? Karena setiap orang butuh pakaian dan setiap hari pakaian juga harus dicuci. Oke, Tulisan Haryanto, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.